Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Sunardi, channel video pembelajaran informasi seputar pendidikan komputer dan desain. Pada video kali ini kita akan belajar tematik kelas 4 tema 1 subtema 2 pembelajaran 6 tentang kerjasama dalam keberagaman dan gagasan pokok gagasan pendukung. Adapun tujuan pembelajaran ini yang pertama adalah menjelaskan kegiatan yang mencerminkan kerjasama. Yang kedua, menceritakan kegiatan yang mencerminkan sikap kerjasama. Yang ketiga, menemukan gagasan pokok, gagasan pendukung untuk membuat ringkasan secara terstruktur. Dan yang keempat adalah siswa mampu meringkas bacaan berdasarkan gagasan pokok dan gagasan pendukung yang telah dibuat. Materi pembelajaran 6 ini anak-anakku bisa dapat lihat di halaman 122 dan sampai 128 buku siswa. Apakah kamu pernah bekerja sama dengan orang yang berbeda-beda? Apa yang perlu kamu tunjukkan ketika bekerja sama? Ya tentu anak-anakku sekalian, ada yang pernah, ada yang tidak ya. Tapi ke depan tentu kalian akan merasakan kerjasama dengan orang yang berbeda agama, orang yang berbeda suku. Dalam bekerja sama, dalam perbedaan tersebut kita harus saling menghormati, saling menghargai, tidak boleh saling mengejek, tidak boleh menjaga jarak, ya, semua sama dan harus bekerja sama. Apa yang perlu kamu tunjukkan ketika bekerja sama? Ya tentu sikap saling menerima, saling bekerja sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Tidak boleh satu orang malas kemudian yang lain bekerja, ya. Semua harus bersama-sama dalam bekerja. Sebagai contoh, ini ada bacaan di buku pembelajaran 6 ini, Persahabatan Udin dan Edo. Ya, mereka itu adalah sahabat yang berbeda, yang sangat dekat. Mereka punya budaya berbeda, bahkan mereka punya agama yang berbeda. Tapi perbedaan itu tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk bekerja sama. Ini bisa dicontoh ini, bacaan ini. Silahkan dibaca. Mereka sukunya beda, agamanya beda, tetapi mereka bekerja sama dengan baik. Bahkan menjadi juara di dalam perlombaan yang dilaksanakan. Nah, sekarang jawab pertanyaan ini berdasarkan bacaan di depan tadi. Ada di bukunya juga masing-masing. Pendapatmu, bagaimana pendapatmu tentang persahabatan Udin dan Edo? Apakah kamu pernah mempunyai pengalaman bekerja sama dengan teman yang berbeda agama? Ya, dituliskan saja jawabannya. Jika pernah, jika tidak pernah, ya. Tapi ke depan seperti tadi saya katakan, kalian pasti akan bekerja sama dengan orang yang berbeda. Ya, apa kesimpulanmu dari cerita di atas? Itu tugas pertama. Yang kedua, kita akan membuat ringkasan. Bagaimana cara membuat ringkasan? Yang pertama adalah tentu membaca dengan baik bacaan, ya. Sekali atau dua kali atau bahkan perlu berkali-kali supaya kamu paham. Yang kedua, mengetahui kesan umum. Oh, inti paragraf 1 yang paling penting dijelaskan dalam paragraf 1 ini, misalnya seperti itu. Kemudian mengetahui maksud penulis, ya, apa yang ingin penulis sampaikan dalam setiap paragraf. Nah, yang kedua, mencatat gagasan utama. Apa yang kita dapatkan setelah membaca naskah atau bacaan kita catat. Ya, membaca tulisan bagian demi bagian sambil mencatat yang penting-penting atau gagasan pokoknya. Nah, nanti menggunakan gagasan pokok itu untuk menyusun ringkasan. Jadi, menyusun ringkasan tidak terlepas dari membuat gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gunakan kalimat baru. Jadi membuat ringkasan itu mestinya atau baiknya menggunakan kalimat sendiri, jangan kalimat yang sesuai dengan bacaan. Ya, menggunakan kesan umum. Jadi pokok pikiran atau gagasan pokok tadi itu yang digunakan dalam kalimat baru.
ya, menggambarkan tulisan asli dalam kalimat baru. Jadi membuat ringkasan, sekali lagi penekanannya itu mesti menggunakan kalimat yang baru, jangan kalimat sesuai buku. Ya. Ketentuan tambahan, jadi membuat kalimatnya itu harus satu kalimat satu pesan, tidak boleh menggunakan kalimat majemuk, satu kalimat dua pesannya ya. Jadi usahakan satu saja pesan dalam satu kalimat. Ya, itu cara membuat ringkasan. Nah, ini ada bacaan, kembali kalian bisa lihat di halaman 111, yaitu perbedaan bukan penghalang. Ada 3 paragraf. Ini diminta untuk kalian meringkas bacaan ini. Caranya bagaimana? Kerjakan dulu tugas kedua ini, yaitu mencari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya setiap paragraf. Oke. Nanti setelah kalian menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya, kalian bisa meringkas kembali cerita di atas. Jadi ada 3 tugas di dalam pembelajaran 6 ini. Yang pertama tadi menjawab pertanyaan, yang kedua mencari gagasan pokok, gagasan pendukung, dan yang ketiga adalah meringkas kembali cerita. Perbedaan bukanlah penghalang. Demikian video pembelajaran ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Silakan di like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.